Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling mahal yang tidak bisa terbayar harganya. Dan semoga dengan kesehatan ini kita bisa semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melihat alam semesta, masih bisa bergerak, berjalan dan bernapas, dan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dari masing-masing minyak supaya Anda tidak salah dalam pemakaian minyak, dan apakah perlu diritualkan minyak itu untuk perawatan pusaka seperti ini ya. Seperti ini minyak. Nanti saya jelaskan satu persatu minyak apa dan fungsinya untuk apa ya. Seperti ini. Ya. Jadi sebelum saya lanjut penjelasan rinci tentang fungsi-fungsi minyak, untuk apa minyak-minyak ini, dan apakah mampu meningkatkan energi benda. Jadi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Like dan subscribe, Anda pencet lambang subscribe yang di bawah. Kalau Anda pencet 2 kali, Anda berlangganan video saya ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang minyak-minyak. Di sini ada saya siapkan 5 jenis minyak yang biasa sangat terkenal di kalangan pencinta metafisik atau pengkoleksi benda-benda bertuah. Ada yang sekedar untuk mengkoleksi, ada yang memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan khasiat atau fungsi tertentu ya. Jadi di sini saya ada siapkan minyak yang ini namanya minyak malaikat subuh. Minyak malaikat subuh ini warnanya seperti kuning bening ya. Kuning bening. Kalau ini ada misik hitam. Ini misik hitam, minyak misik hitam atau black musk bahasa Inggrisnya. Ini jafaron merah atau red jafaron ya. Jadi kalau yang ini adalah 1000 bunga. 1000 bunga ini dengan malaikat subuh mirip, tapi lebih kuning 1000 bunga ya. Kalau malaikat subuh lebih encer sedikit, maksudnya lebih kuningnya kurang pekat ya. Kalau yang ini adalah misik putih. Jadi 5 minyak yang saya jelaskan ini memiliki wangi yang berbeda-beda ya. Jadi dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun minyak ini adalah yang akan berkhasiat untuk benda-benda bertuah Anda, atau membooster atau mengupgrade atau menambah power energi Anda, itu yang tanpa alkohol, tanpa metanol, tanpa sari tebu. Jadi minyak Anda harus benar-benar murni baru berkhasiat. Kalau ada campuran itu sia-sia, ya, tidak ada khasiat sama sekali meskipun wangi. Kalau ada campuran alkoholnya, metanolnya, itu Anda hanya habis-habiskan minyak saja. Anda lebih baik Anda pakai di baju Anda sendiri, karena tidak akan ada khasiat untuk benda-benda bertuah. Jadi untuk rekomendasi Anda harus mencari penjual minyak yang benar-benar murni tanpa campuran alkohol ya. Biasa dia agak mahal sedikit daripada yang yang campuran alkohol, karena untuk khasiat ke benda-benda bertuah ataupun untuk Anda melakukan meditasi atau melatih kepekaan diri, Anda akan cepat merasakan energi kalau benda-benda minyak-minyak Anda tidak dicampur dengan alkohol ataupun metanol ataupun sari tebu ya. Dia biasa ada seller-seller rekomendasi untuk minyak-minyak yang asli ya, yang tanpa campuran. Jadi kita mulai sekarang dari misik hitam. Misik hitam saya udah jelaskan asal muasalnya dan dari apa dibuat di video sebelumnya. Anda bisa cari video saya. Misik hitam ini fungsinya adalah untuk benda-benda yang memiliki energi yang kurang keras ya. Ibaratnya lembut lah, dia berenergi untuk penjagaan diri tapi kurang kuat. Nah, baru Anda pakai misik hitam. Misik hitam ini fungsinya adalah untuk menaikkan aura atau mengupgrade energi ya. Dan itu pun bertahap, tidak sekali oles langsung naik, enggak seperti itu. Ini ibaratnya seperti keperawatan batu bertuah atau mustika bertuah. Itu ibaratnya Anda membersihkan rumah
atau ibarat Anda mencuci pakaian yang sering dipakai. Ini adalah media untuk pembersihan dan menaikkan aura, ya, supaya energi ke pusaka Anda menjadi cepat bertambah dan bertahap, ya. Contoh untuk apa sih fosil minyak misik hitam ini? Ini bagus untuk fosil galih kelor, karena energi fosil galih kelor ini memang untuk pagar goib dan penjagaan diri, tapi agak lembut, ya. Dia memiliki banyak fungsi, tapi untuk pamor penjagaan diri itu lembut, sehingga perlu di-upgrade dan dinaikkan. Makanya perlu yang namanya misik hitam. Misik hitam ini untuk mengupgrade energi, menaikkan, ya, dan harus minyaknya ini murni, jangan sampai ada campuran, karena kalau campuran sia-sia Anda ngolesin. Yang kedua, ini bisa bagus untuk keris, karena keris itu pun dia untuk menaikkan pamor atau energinya atau auranya, yang cocok itu misik hitam. Karena keris ini kalau dia masih berbentuk biasa saja, belum pernah dibacakan asma-asma Allah atau sholawat dan sebagainya, dia masih memiliki energi kosong, ya. Nah, dengan minyak misik ini membuka jalur, ibaratnya membuka pintu untuk energi keris Anda, ya. Saya tidak menyarankan untuk hodam, jadi saya sudah buat video sebelumnya tentang cara merawat pusaka dengan membaca sholawat 3 kali sambil Anda oles. Itu untuk membuka pintu energi masuk ke benda-benda bertuah Anda. Dan ini juga cocok untuk fosil-fosil kayu yang memiliki tuah, ya. Seperti fosil gali asem, Anda bisa pakai ini. Ataupun kalau kayu-kayu itu Anda bisa kayu gelang galih asem, ini yang cocok misik hitam. Jadi jangan pakai misik putih, karena kalau misik putih itu lembut, aura lembut. Tidak bisa Anda membuka cepat energi yang masuk ke benda itu, karena misik putih ini sangat lembut, itu lain untuk fungsi. Jadi jangan salah penggunaan dalam penggunaan minyak, ya. Nah, ini misik hitam. Juga seperti mustika-mustika yang lain yang pamornya tentang penjagaan diri, nggak selalu, ya, tapi yang energinya lembut seperti yang saya bilang tadi, itu seperti fosil kelor, keris, dan lain-lain, ya. Yang kedua kita bahas jafaron merah. Jafaron merah ini adalah fungsinya yang terkenal dari zaman dulu, ya, parfum untuk menaikkan hasrat, ya, atau semangat, atau untuk raja. Jadi rata-rata orang bikin raja itu di kertas ataukah di kain ataukah di wafak-wafak itu menggunakan jafaron merah, ya. Fungsi jafaron merah ini adalah untuk menurunkan energi yang terlalu keras atau menetralisir energi negatif, karena ketika energi suatu benda itu sangat keras, terlalu keras, ya, itu bisa masuk ke psikolog kita. Biasa yang saya bilang kemarin, kita cepat marah, sedikit-dikit seperti meremehkan orang, berlebihan, ya. Jadi fungsi minyak jafaron merah ini untuk menurunkan energi yang terlalu keras yang nantinya tidak bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya untuk menetralisir energi-energi negatif. Misal benda-benda itu sangat rawan masuk hodam atau energi negatif, atau benda-benda yang mengandung besi, baru cocok jafaron merah. Contoh yang bisa Anda pakai jafaron merah itu badar besi, atau fosil kijing bungkem, atau muntah besi, ya. Itu seperti itu. Itu Anda bagus pakai jafaron merah, karena media-media seperti badar besi, kijing bungkem, atau muntah besi itu sedikit panas, karena mengandung yang dua mustika itu mengandung logam, satu kijing bungkem itu memiliki energi keras dari alam, gitu. Jadi fungsinya ini untuk menyeimbangkan dan menetralisir dan membuka pintu untuk memasukkan energi yang positif ke benda-benda bertuah Anda. Jadi itu fungsinya jafaron merah. Bisa juga kalau Anda punya wafak yang jelas atau raja. Jadi Anda simpan raja itu Anda harus paham, karena banyak praktek-praktek santet atau sihir yang ada di Nusantara ataupun di luar negeri itu menulis ayat kursi atasnya, tapi di pojoknya itu ada ditulis nama-nama syaitan atau nama-nama jin-jin untuk bersekutu dengan jin fasik.
Jadi Anda harus benar-benar paham yang namanya wafak atau raja, Anda harus paham baru Anda pakai. Jangan pakai kalau Anda nggak paham, karena itu bisa saja menjadi pengundang jin fasik ataupun santet ke rumah Anda seperti itu. Jadi bagusnya kalau Anda paham wafak itu Anda pakai ini ya, atau Anda mau bikin raja kejafaran merah. Yang selanjutnya kita lari ke misik putih. Misik putih atau white mask ya. Misik putih ini cocok untuk media-media untuk pengasihan ya. Untuk media-media pengasihan atau penglaris atau media yang dipercayai untuk menambah aura, buka aura diri pribadi, ini cocok. Contoh, fungsi yang bagus untuk ini adalah bisa dipakai ke fosil mani gajah, ataukah itu mustika kantil mas, ataukah itu bisa nogoliong, ataukah bisa juga meskipun untuk penjagaan diri, wesi kuning kepompong ini juga cocok untuk ini. Karena bisa melembutkan energi juga yang terlalu keras. Tapi ini dikhususkan untuk benda-benda yang memiliki dua untuk pengasihan, penglaris, seperti contoh semar mesem, ataukah fosil mani gajah, kantil emas, kantil hitam, ataupun keris nogoliong, atau pecut nogo seketi, dan lain-lain ya. Jadi itu fungsi misik putih. Fungsinya itu untuk semakin memperkuat aura atau pengasihan Anda. Jadi Anda pun ketika mengoleskan minyak ini selalu membacakan sholawat. Jadi apakah minyak ini perlu diritualkan? Kalau Anda mau ritualkan, cukup baca sholawat ganjil sebanyak-banyaknya ya. Ketika suatu media dibacakan asma-asma Allah atau ayat-ayat suci, dia akan memiliki energi. Contoh kalau pengobatan seperti orang di ruqyah syariah ataupun pengobatan orang yang terkena kerasukan jin dan sebagainya, mereka pakai media air. Air itu tidak ada fungsi apa-apa, hanya untuk menghilangkan haus ya. Tapi ketika dia diasmakan ayat-ayat Allah seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, itu dia akan berkhasiat ibarat obat ya. Air itu air biasa, lafaz itu adalah obat seperti itu. Ini pun sama, ketika Anda bacakan sholawat sebanyak mungkin, dia akan memiliki khasiat bagus. Kenapa sih tidak pakai ayat-ayat lain? Kenapa sholawat saja? Karena sholawat saja udah sangat luar biasa ya. Anda tidak pernah tahu tentang khasiat sholawat ini super luar biasa. Jadi satu ilmu ini aja udah sangat luar biasa kalau Anda yakini, Anda pelajari, Anda dalami ilmu ini. Ya hanya sholawat, tapi orang kadang meremehkan. Padahal sholawat itu ketika Anda suatu saat di kelak akhirat nanti, ketika Anda sering membaca sholawat, karena ada kurang amalia Anda, ada kurang ibadah Anda, jadi dengan sholawat itu adalah Anda mendapatkan syafaat yang seharusnya Anda mau dimasukkan ke ibaratnya yang tempat yang kurang bagus atau neraka, karena syafaat Anda diangkat karena Anda sering membaca sholawat. Itu salah satu fungsi, dan fungsinya sholawat ini sangat banyak ya kalau dikaji dan didalami dan dipelajari. Tapi kalau Anda sekedar membaca saja, tidak tahu fungsi dan tidak tahu makna, ya Anda kira itu hal yang biasa, tapi sebenarnya sangat dalam ya. Seperti Al-Fatihah pun, Al-Fatihah itu memiliki hodam muslim dan penjaga kalau Anda baca, ataupun ayat-ayat tertentu ya. Yang selanjutnya kita ke malaikat subuh. Minyak malaikat subuh ini atau minyak yang mana ini? Minyak malaikat subuh yang ini yang agak sedikit bening, kalau ini 1000 bunga ya. Kalau untuk malaikat subuh ini Anda bisa pakai di pusaka-pusaka yang berbau kuningan sari, ataupun wesi kursani, ataupun seperti pusaka-pusaka yang terbuat dari besi kencana. Ini sangat bagus. Yang pertama, malaikat subuh ini fungsinya itu sangat-sangat menetralisir energi ya. Karena kuningan sari, wesi kursani, ataupun hal-hal yang terbuat dari kuningan-kuningan atau logam-logam yang sejenis kuningan, itu riskan masuk hodam kalau diritualkan dengan hal-hal yang tidak benar ataupun diniatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi fungsinya ini untuk menetralisir energi benda-benda yang terbuat dari logam kuningan atau kencana wangi. Ini malaikat subuh ya. Itu sangat bagus dan tidak merubah warna suatu benda ya. Jadi benar-benar kualitas ataupun bentuk dari pusaka yang dipakai itu tetap seperti itu, tidak
tidak berubah warna. Kalau Anda pakai yang hitam ini dia sedikit menghitam ya, karena ini sangat kental dan baunya itu bisa sampai 2 minggu kalau Anda tidak cuci pakai sabun ya, kalau dibiarkan di baju seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke 1000 bunga. Sebenarnya mirip ya antara 1000 bunga dengan malaikat subuh. Bisa dipakai malaikat subuh atau 1000 bunga untuk logam-logam yang pusaka-pusaka yang terbuat dari kuning sari atau wesi kursani. Dan ini juga bagusnya untuk media meditasi untuk membangkitkan aura diri. Kalau disolawatkan terus itu untuk membangkitkan aura diri. Terus untuk bisa juga untuk logam-logam kuningan sari, bisa untuk merawat pusaka-pusaka yang berfungsi untuk penglaris juga, pengasihan ya. Dia mirip seperti misik putih ataupun malaikat subuh. Jadi minyak 1000 bunga ini bagus untuk Anda meditasi atau pengaktifan suatu benda ketika Anda meditasi, untuk pengaktifan suatu benda ya, seperti itu. Ini dia mirip seperti misik putih ataupun malaikat subuh. Jadi kalau Anda tidak punya malaikat subuh, bisa menggunakan minyak 1000 bunga ini ya, seperti itu. Dan Anda bisa, ini juga bagus di kayu-kayu seperti gelang kayu gali asam ataupun gelang kayu cendana, ataukah itu raja kayu, ini bagus ya untuk perawatan. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi sekali lagi saya rekomendasi kepada Anda, cari minyak yang tanpa alkohol, metanol ataupun sari tebu, supaya Anda tidak sia-sia ngoles sampai capek-capek ngoles tapi tidak ada khasiat. Dan Anda harus paham bagaimana cara tahu energi benda setelah Anda oles, supaya Anda tidak asal ngoles. Kalau Anda ngasal ngoles tidak tahu perubahan energi, itu sama aja bohong ya. Jadi saya sudah siapkan ke pemahar-pemahar saya juga, terutama yang luar negeri ataupun yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya buatkan tutorial yang menggunakan bahasa Inggris. Anda bisa cari di video saya. Itu saya jelaskan dengan rinci penjelasan tentang tua-tua mustika menggunakan bahasa Inggris ya. Dan Anda cek video cara cek energi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 supaya Anda tahu perubahan energi pada benda Anda. Jadi benda-benda yang berenergi alam itu harus diaktifkan dan dirawat untuk menaikkan aura ataupun pamor dari benda tersebut dan membuka pintu untuk menambah energi ke benda-benda tersebut ya. Jadi Anda harus tahu cara cek energi benda Anda. Dan minyak ini pun yang murni, kalau Anda tidak bisa ibarat pembacaan ritual tertentu untuk mengaktifkan atau menambah energi minyak, kalau dia asli tidak perlu Anda bacakan apa-apa. Kalau Anda mau bacakan apa-apa menambah energinya, seperti yang saya bilang penjelasan air tadi, ketika dibacakan dia akan mengandung energi lebih bagus. Anda bisa cukup bacakan sholawat sebanyak mungkin. Jadi sholawat sahadat itu kalau Anda oles, insya Allah jin-jin fasik akan terhindar dari benda-benda Anda, seperti itu ya. Jadi media minyak ini sangat perlu untuk perawatan pusaka Anda. Kalau Anda penghobi atau pengkoleksi atau demen benda-benda bertua atau yang demen di hal-hal metafisik seperti itu. Dan biasa yang saya bilang tadi, untuk narik benda banyak menggunakan jafaron putih atau merah. Dia menggunakan ini ya, ada yang menggunakan misik juga. Tergantung ilmu yang mereka pelajari seperti itu. Jadi Anda harus tahu cara ceknya. Jangan sekedar ngoles saja, tidak tahu ada perubahan di bendanya. Saya sudah siapkan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan tahap 3 itu untuk bisa melihat makhluk energi ataupun apapun yang Anda pengen lihat dalam waktu sejenak. Jadi kalau Anda ada yang tidak berhasil terus, Anda fokuskan, karena banyak pemahar-pemahar yang berhasil melakukan itu. Saya pun terakhir melakukan ritual itu ketika saya meditasi untuk membuka saya punya mata batin ataupun mengecek energi-energi sekitar rumah atau di luar rumah. Ketika saya meditasi sampai saya dapat merasakan itu hampir mau 1 jam saya meditasi ya, baru dapat
Sehingga saya melihat diri saya keluar dan tertawa dengan baju yang sama, dengan topi yang sama, itu tertawa sendiri di depan saya. Saya posisi melihat, ketika itu saya hanya melihat gelombang sedikit ya, tapi saya melihat warna hitam yang seperti bergaris begini. Setelah itu baru saya melihat di sini saya posisi pejaman mata, saya melihat diri saya keluar tertawa menghadap saya, dan sejenis muka yang seram sedikit ada setelah itu ya. Itu yang saya rasakan terakhir posisi kemarin saya melakukan ritual itu. Anda pun bisa untuk melakukan, ini aman, kecuali jangan lakukan di atas jam 2 pagi. Usahakan dari jam 12 sampai jam 2. Jadi kalaupun Anda dapat itu biasa 1 jam, ada yang setengah jam udah mulai dapat rasa-rasa atau energi atau suara-suara atau tampilan, seperti ibaratnya kayak nonton TV gitu ya, seperti gambar-gambar ya. Itu sedikit penjelasan tentang minyak-minyak dan fungsinya. Jadi jangan hanya mengoles, tapi Anda harus tahu tahu perkembangan energi pusaka Anda, seperti itu. Sekian, apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri. Semoga berkah bermanfaat. Jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Like dan subscribe untuk berlangganan. Anda pencet 2 kali lambang subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga Anda sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan urusan oleh Allah SWT. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.